Oke, jadi kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya, teman-teman, kita sudah membahas tentang kemarin permutasi ya. Permutasi dan kombinasi. Oke, Anda masih banyak yang belum pakai email WNS ya, kenapa ya? Soalnya harus minta diadmin dulu. Oke, ini jadi pekan-pekan lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang permutasi, kombinasi, juga termasuk perluasannya ya. Perluasan dari keduanya itu misalkan permutasi dengan berulangan kemarin bagaimana, kombinasi dengan berulangan kemarin bagaimana. Nah, saat kita belajar permutasi dan kombinasi itu teman-teman, itu kita baru belajar tentang kejadian ya. Kejadian, atau lebih tepatnya menghitung gitu ya. Menghitung banyaknya kejadian. Kejadian yang mungkin terjadi. Ini ya. Jadi saat kita belajar yang 2 pekan sebelumnya itu, belajar kaidah dasar menghitung, belajar permutasi, belajar kombinasi, termasuk perluasannya dengan berbagai berbagai modifikasinya itu. Kita itu baru belajar tentang kejadiannya, belum masuk ke peluang. Hati-hati ya, jadi beda ya nanti ya, beda antara menghitung banyak kejadian dengan menghitung peluang itu berbeda teman-teman. Nah, menghitung banyak kejadian itu ini hanya bagian saja atau langkah saja, langkah atau bagian menuju menghitung peluang gitu ya. Nah, menuju menghitung peluang. Jadi itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang mahasiswa atau dulu waktu Anda SMA jadi siswa itu kadang-kadang saat disuruh menghitung peluang, Anda berhenti di sini aja. Anda berhenti di menghitung kejadian gitu. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi kalau kejadian itu kan jumlahnya banyak ya, bisa mungkin banyak. Ya bisa 0, bisa 1, 2, 3, bisa ratusan, bisa ribuan kan kemarin itu yang kita hitung. Nah, kalau peluang itu teman-teman, kalau peluang itu nilainya hanya antara 0 sampai dengan 1 gitu ya. Nah, kalau peluang suatu kejadian itu nilainya hanya 0 sampai dengan 1. Jadi kalau 0 itu berarti tidak mungkin terjadi, kalau 1 itu berarti pasti terjadi. Di antaranya itu berarti ya nilai kemungkinan terjadinya berapa gitu ya. Itu ya untuk nilai peluang. Jadi itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi kalau besok Anda menghitung peluang kok nilainya besar sekali lebih dari 1, itu berarti ada yang salah. Ada yang salah. Agak hujan banget. Yang namanya peluang pasti nilainya hanya antara 0 sampai dengan 1. Minimal 0, maksimal 1. Ya. Oke. Mohon yang mic-nya, kecuali kalau Anda mau tanya nggak apa, silahkan sampaikan. Tapi kalau enggak, mic-nya mungkin bisa sementara di-mute dulu teman-teman. Oke, nanti kalau suara saya tidak jelas, tolong diingatkan ya. Sampai sejauh ini jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Itu peluang teman-teman. Nah, ini secara umum seperti itu, kemudian secara khusus definisinya. Nah, ini kemarin ya. Jadi counting atau menghitung, ini yang isinya adalah permutasi dan kombinasi, itu yang counting ini. Ini landasan bagi perhitungan peluang. Jadi itu baru dasar, baru langkah aja, step untuk menghitung peluang gitu ya. Nah, sejarahnya sedikit mungkin ya. Ini pada abad ke-17 dulu yang namanya Pascal. Dia menentukan atau ingin menghitung gitu ya, menghitung peluang memenangkan suatu taruhan gitu ya. Jadi seorang yang bermain dadu yang dilempar berulang-ulang itu, kalau seorang bertaruh untuk nilai tertentu, angka tertentu, kira-kira peluang untuk memenangkan taruhan itu seberapa besar? Itu dulu Pascal. Kemudian pada abad ke-18 Laplace ini dia kayak Pascal sama Laplace ini dia ini ya. Kalau Pascal di fisika, kalau Laplace itu di matematika. Oke. Cuman ini ilmuwan dulu itu ilmunya universal ya. Ilmunya cukup mendalam dan juga luas. Kadang-kadang dia ilmuwan di sisi di bidang fisika, tapi kadang-kadang dia juga belajar di
bidang-bidang lain ya, matematika, statistika dan sebagainya. Tapi spesifiknya kalau Pascal itu kalau nggak salah dia fisikawan ya. Kalau Laplace ini matematikawan. Kalau Laplace ini dulu mempelajari apa namanya juga perjudian dan mendefinisikan peluang suatu kejadian. Nah ini, jadi ini ilmu statistika, ilmu menghitung peluang suatu kejadian itu ilmu yang relatif baru. Karena ini baru pada abad 18 itu dikembangkan gitu ya. Beda dengan ilmu-ilmu dasar seperti aljabar gitu ya, logika, kemudian trigonometri dan sebagainya itu jauh lebih lama itu. Nah ini kemudian sebelum masuk ke perumusan peluang, sedikit mungkin mengingatkan kepada kita semuanya, pada Anda semuanya, saat kita bicara peluang itu kita bicara tentang suatu percobaan atau eksperimen gitu ya. Nah, apa itu eksperimen atau percobaan? Dia adalah prosedur yang menghasilkan salah satu dari himpunan keluaran-keluaran yang mungkin. Nah, kalau dulu mungkin Anda di SMA pernah diajari oleh guru itu, misalkan memotong-motong ini kan dulu, memotong-motong sedotan itu bahasa Indonesianya apa ya? Tahu enggak? Sedotan ya? Anda yang bukan orang Jawa kalau bilang sedotan apa? Sedotan, Pak. Sama ya? Yang itu bahasa Indonesia juga. Oke, jadi Pipet. Mas pipet. Pipet kalau di Sumatera, Pak. Oh, di Sumatera pipet ya, Mas. Yang buat minum di gelas itu pipet berarti ya? Oke. Jadi kayaknya sih beberapa kalau kurikulum zaman saya dulu itu saat kita belajar awal tentang suatu peluang, tentang percobaan gitu ya, tentang statistika itu dulu diajari untuk memotong-motong ini ya, memotong-motong pipet atau sedotan ini. Mungkin apa namanya yang satu berwarna merah gitu ya, satu berwarna putih itu misalkan, dipotong-potong kecil-kecil kemudian disebar. Kemudian disuruh mengambil secara acak. Pernah nggak dulu oleh gurunya diajak eksperimen seperti itu? Ada yang pernah? Halo? Nggak pernah, Pak. Nggak. Anda sudah saat belajar statistika atau peluang, mungkin jangan-jangan Anda sudah ini ya, sudah pandemi. SMA sekarang dapat peluang nggak sih? Dapat Pak, udah pandemi Pak. Dapat tapi udah pandemi ya? Iya Pak. Oke. Udah pandemi Pak. Nggak jadi ini ya, nggak jadi ada ini apa namanya praktek-prakteknya ya, nggak apa. Nah kalau yang beruntung yang sempat menemukan ini ya praktikumnya itu biasanya kayak gitu teman-teman. Jadi menyebar ini ya, menyebar potongan sedotan itu kecil-kecil, kemudian diambil. Misalkan yang merah katakanlah 50 potongan kecil-kecil, yang ini 50 potongan kecil-kecil juga. Nah kemudian disebar, diacak gitu ya, diaduk-aduk supaya mencampur jadi satu. Ini merah itu misalkan, ini putih. Nah kemudian setelah diaduk-aduk diambil 10 misalkan. Nah diambil 10. Nah saat kita mengambil 10 sedotan, potongan sedotan ini, berapa peluang terambilnya merah, berapa peluang terambilnya putih. Jadi nanti dari 10 itu berapa yang merah, berapa yang putih. Nah itu nanti itu salah satu ini ya, salah satu yang dinamakan sebagai eksperimen atau percobaan itu mengambilnya ini, proses mengambilnya. Jadi dia akan menghasilkan salah satu dari himpunan keluaran. Kan kalau kita mengambil satu kan ini kemungkinan keluarannya kan cuma ya potongan merah atau potongan putih gitu ya. Jadi maksudnya saat kita mengambil, proses mengambil itu adalah proses menghasilkan salah satu himpunan keluaran itu teman-teman maksudnya. Nah, biasanya kalau ini 50-50 proporsinya sama, kemungkinan terambilnya ini juga pasti sama. Jadi secara apa namanya hukum alam nanti ketika coba aja kalau Anda penasaran di rumah nanti tapi ngambilnya merem ya. Jangan sambil lihat, kalau sambil lihat nanti milih sesuai warna yang disukai. Sambil merem nanti ini diacak jadi satu atau ditaruh di tempat apa namanya di kaleng gitu atau di kotak gitu. Dan nanti Anda ambil dengan tidak sengaja maksudnya, jangan disengaja mengambil warna tertentu, nanti Anda mengambil 10 itu proporsinya antara merah dan putih itu kemungkinan besar sama. Kalau toh apa namanya berbeda itu ya perbedaannya sedikit, paling 4 dan 6 gitu ya. Nggak mungkin misalkan 9 banding 1 atau 10 banding 0 itu
kalau toh ada yang seperti itu, mungkin di antara 80 mahasiswa ini yang melakukan percobaan mungkin 1-2 anak saja. Sangat-sangat ini sekali, sangat-sangat kecil sekali kemungkinan mendapatkan proporsi yang sangat jomplang. Kemungkinan besarnya akan mendapatkan proporsi yang hampir sama, bisa 55 atau 64 atau 46 itu. Sebagian besar, kenapa? Karena proporsi banyaknya potongan ini sama, 50-50 itu teman-teman. Nah itu kalau Anda mungkin dulu nggak pandemi, Anda akan diajak gurunya untuk bermain seperti ini. Atau misalkan dadu tadi ya, kotak dadu seperti ini, mata dadu gini kan ya. Nah, misalkan ini 1, kemudian di sini 2 gitu ya, kemudian di sini 3 dan seterusnya gitu ya. Dan nanti percobaan itu berarti sekali lempar. Nah, sekali lempar yang nanti akan menghasilkan salah satu dari himpunan keluaran. Artinya himpunan keluaran kalau dari mata dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini himpunan keluaran. Jadi ada 6 keluaran kalau kita melempar 1 buah mata dadu. Berarti 1 kali melempar itu yang disebut sebagai percobaan atau eksperimen. Itu maksudnya teman-teman. Lah, ruang sampel itu adalah himpunan semua keluarannya. Jadi semua keluaran yang mungkin, semua kejadian yang mungkin. Berarti kalau kita melempar, kalau masalah tadi itu, masalah apa tadi, sedotan merah dan putih tadi itu, berarti himpunan keluarannya ya merah dan putih gitu ya. Ruang sampelnya. Kalau mata dadu ini yang dilempar ini, maka himpunan keluarannya atau ruang sampelnya berarti ini. Ruang sampel dari eksperimen pelemparan mata dadu adalah ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang dimaksud dengan percobaan dan ruang sampel, teman-teman. Kemudian kejadian tuh himpunan bagiannya. Artinya ya bisa salah 1 atau salah 2 atau salah berapa di antara kejadian-kejadian yang mungkin ini. Berarti munculnya 1 itu berarti kejadian. Kejadian munculnya mata dadu 1. Atau kejadian munculnya mata dadu 2. Jadi setiap ini itu kejadian namanya. Setiap ini itu kejadian. Gitu ya, sederhananya seperti itu. Kalau tadi percobaan itu prosesnya, proses melemparnya gitu ya. Melemparnya mata dadu. Terus ini adalah ruang sampel, himpunan seluruh kejadian yang mungkin. Nah, di dalamnya itu anggota-anggota ruang sampelnya yang disebut sebagai kejadian-kejadiannya. Itu teman-teman. Kemudian tadi si Laplace tadi mendefinisikan apa sih itu, bagaimana sih menghitung peluang gitu ya. Jadi kalau kita misalkan S itu adalah ruang sampel, jadi seandainya S tadi yang kita jelaskan di awal tadi, ini didefinisikan sebagai ruang sampel, dinotasikan sebagai S. Kemudian E itu adalah kejadian yang merupakan himpunan bagian dari S. Nah, ya, Pak, terus E yang mana Pak? Ya terserah yang mau menghitung. Terserah yang mau menghitung. Kalau E itu misalkan orang yang mau menghitung kejadian munculnya 1, ya berarti E itu kejadian munculnya mata dadu 1. Kalau orang ingin menghitung peluang munculnya 2, ya berarti E itu ya kejadian munculnya mata dadu 2. Pokoknya terserah, E itu hanya notasi ya. Tentang isinya apa atau deskripsinya apa tergantung yang melakukan percobaan, tergantung yang ingin menghitung peluang, teman-teman. Nah, dengan seperti itu maka peluang kejadian E itu dirumuskan seperti ini. PE, ini notasinya kalau Anda bingung ya, P biasanya P besar, teman-teman. Peluang kejadian munculnya E itu ada yang menulis seperti ini. Nah, ini Pak, kok harga mutlak? Ingat ya, kalau dalam himpunan simbol nilai mutlak atau simbol harga mutlak itu bermakna kardinalitas. Sekaligus mengingatkan Anda ini. Kardinalitas atau banyaknya anggota. Itu ya. Jadi artinya apa? Peluang kejadian E itu berarti banyaknya kejadian E, banyaknya anggota kejadian E dibagi dengan banyaknya ruang sampel, gitu ya, banyaknya ruang sampel, atau banyaknya semua kejadian. Atau beberapa buku mungkin menulisnya gini ya, pakai N kecil ini ya, kalau Anda mungkin di SMA dulu, NE per NS. Nah ini berarti banyaknya kejadian E dibagi dengan banyaknya anggota seluruh kejadian. Nah, banyaknya anggota ruang sampel. Berarti kalau misalkan E itu adalah
munculnya mata dadu, munculnya harusnya ini ya. Kejadian itu berarti tidak boleh mata dadu gitu aja ya. Dia harus detail. Munculnya ya mata dadu satu. Nah, kalau munculnya mata dadu satu ketika kita melempar satu buah dadu, itu kan banyaknya mata dadu di antara 6 sisi itu yang nilainya satu kan ya cuma satu tok kan. Berarti NE-nya kan cuma satu. Sedangkan NS-nya seluruh mata dadu ini berarti ini NS-nya kan dia 6. Ya. Karena ada 6 ini ya, 6 sisi ini dan 6 mata dadu ini. Sorry, 6 apa ini ya? Pokoknya ini ada 6 bulatan-bulatan, 1, 2, 3 dan seterusnya ini. Nah, berarti PE teman-teman, peluang PE itu berarti peluang munculnya mata dadu 1 ya berarti 1/6 gitu ya. Atau misalkan kita definisikan lagi G itu misalkan adalah munculnya gitu ya mata dadu genap gitu ya, mata dadu genap. Nah, berarti NG di antara seluruh kejadian yang mungkin itu yang genap kan 2, 4 dan 6. Berarti NG itu ada 3. Sedangkan NS tetap 6, tetap 1 2 3 4 5 6. Dengan demikian, maka PG peluang munculnya mata dadu genap berarti 3/6 atau setengahnya, gitu ya. Itu teman-teman tentang peluang. Ini mengingatkan ya dulu waktu Anda SMA, barangkali ada yang lupa atau mungkin karena dulu sudah pandemi, bukan lupa malah dulu nggak mudeng, sekarang lupa. Dulu nggak memperhatikan sama sekali Pak, sudah pandemi, bingung. Itu ya. Contoh lain lagi misalkan gini. Di dalam suatu kotak terdapat 4 bola biru dan 5 bola merah. Nah, berapa peluang pengambilan sebuah bola biru dari kotak tersebut? Berarti kan artinya proses kejadiannya, percobaannya cuma 1 buah saja, mengambil 1 buah. 1 buah bola dan berwarna biru. Nah, karena terdapat 9 keluaran yang mungkin, kan keluaran yang mungkin kan berarti 4 biru. Berarti 4 biru ya. Ada bolanya biru dan 5 bola merah. Nah, ini kan ini ruang sampelnya. Ada 4 bola biru, 5 bola merah. Berarti saat kita mengambil eksperimen mengambil 1 buah bola berwarna biru, itu kan berarti banyaknya ada 4. Ada 4 bola biru. Sedangkan seluruh ruang sampel ini anggotanya ada 9. Berarti N banyaknya kejadian terambil bola biru itu ada 4. Kemudian banyaknya seluruh anggota ruang sampel gitu ya, seluruh bola itu ada 9. Dengan demikian peluang terpilihnya bola biru berarti PB gitu ya. Ini peluang terpilihnya bola biru berarti NB/NS itu sama dengan 4/9. Itu teman-teman. Sampai sini mungkin ini sederhana ya, mudah ya bagi Anda. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham sampai sini? Sudah. Oke, udah ya. Baik, nanti yang lain, contoh-contoh lain bisa Anda baca sendirilah ya. Saya kira tidak terlalu sulit. Kan tinggal ini aja kan, tinggal menggunakan teori tentang permutasi dan kombinasi kemarin, teori tentang menghitung, tentang counting itu. Ya counting itu bisa manual, kayak gini kan, ini counting manual ini. Contoh 1 ini counting yang tidak perlu menggunakan permutasi ataupun kombinasi ya. Kan cukup mudah ya menghitungnya. Oh, 4 bola biru. Oh, sampelnya ada 9. Itu aja. Jadi ini mudah. Tapi mungkin ada yang proses menghitungnya perlu menggunakan perhitungan permutasi kombinasi juga. Dia tinggal mengaplikasikan mengaplikasikan materi yang kemarin sudah kita pelajari saja. Tapi sebelumnya ini dulu.
salah satu yang perlu kita pahami di dalam peluang itu adalah kejadian komplementer. Komplementer itu berarti komplemennya ya. Jadi kalau E itu adalah suatu kejadian dalam ruang sampel, maka biasanya kejadian komplementer itu ada yang menotasikan E bar gini, E garis atas, atau ada juga yang menotasikan dengan E pangkat C, E komplement gitu ya. Jadi nggak perlu bingung. Nah, rumusnya tinggal 1 dikurangi peluang kejadian E. Jadi peluang kejadian E komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian E. Contoh simpelnya teman-teman. Contoh simpelnya tadi, misalkan tadi kalau tadi sama-sama G, gen gitu ya. P genap dalam mata dadu tadi ya, dalam peluang melempar kejadian percobaan melempar dadu tadi itu, peluang munculnya genap gitu ya, itu kan tadi 3/6. Kenapa? Karena di antara ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang genap kan ini ya, 2, 4, sama 6. Nah, nanti ketika kita diminta untuk menghitung peluang ganjil gitu ya, berapa peluang munculnya angka ganjil, pegan gitu ya, peluang munculnya angka ganjil, boleh kita menghitung manual. Yang ganjil ada berapa? Ini 1, ini ya, ini ganjil, ini ganjil, ini ganjil. Oh, ada 3 juga, berarti sama dengan 3/6. Nah, ini sebenarnya keduanya saling komplement. Artinya apa? Peluang ganjil itu teman-teman, kalau kita sudah, kenapa? Karena ganjil dan genap itu kan saling komplement ya. Artinya kalau nggak genap ya pasti ganjil, kalau nggak ganjil pasti genap. Nah, berarti peluang kejadiannya itu nanti 1 dikurangi peluang kejadian yang lain itu. Jadi peluang kejadian ganjil itu sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian genap sebenarnya. Artinya ini bisa juga kita hitung dengan 1 dikurangi 3/6 gitu ya, sama dengan 6/6 min 3/6, bisa sama dengan 3/6. Jadi ini sama ya, kita hitung manual atau kita menghitung dengan rumus dikurangi dengan komplemennya, hasilnya akan sama. Nah, secara matematis kalau ingin dibuktikan seperti ini. Kenapa? Karena kalau 2 kejadian saling komplement itu otomatis kalau dijumlahkan akan menjadi ruang sampel kan. Nah, ini yang 1 yang saya garis di atas ini yang ganjil ada 3, yang 1 yang di bawah ini 2, 4, 6, yang genap juga ada 3. Yang ini ya, berarti N atau ini ya, saya tulis gini, sekali-kali gini, sekali-kali pakai N nggak masalah ya. Banyaknya genap ada 3, banyaknya ganjil juga ada 3. Dia saling komplement, jadi pasti nanti kalau saling komplement itu kalau dijumlahkan dia akan jadi sampelnya kan, seluruh sampelnya. Ini artinya kalau ini ditambahkan kan akan menjadi ini sampel itu sendiri. Berarti salah satu dengan yang lain itu saling komplement, ya berarti sama dengan mengurangi gitu kan. Mengurangi kejadian total dikurangi dengan komplemennya. Berarti kalau ganjil ya berarti tinggal kejadian total dikurangi dengan dikurangi dengan kemungkinan genap, atau sebaliknya genap itu berarti ya kejadian total dikurangi dengan ganjil, itu karena saling komplement. Ditambahkan menjadi sampelnya sendiri itu ya. Nah, padahal peluang kejadian ruang sampel itu kan 1 itu ya peluang terjadinya seluruh ruang sampel itu ya teman-teman. Jadi artinya ada 6/6 kan, NS per NS sendiri kan berarti 1. Berarti dia 1 dikurangi dengan peluang kejadian yang lain. Ini ya, nanti bisa Anda baca sendiri ini tentang komplementer ini. Sedikit mungkin ini ya, satu lagi ini peluang gabungan 2 kejadian. Nah, ini kalau 2 buah kejadian digabungkan, ini mirip seperti kemarin. Kalau kemarin kan kita menghitung banyaknya gabungan 2 kejadian kemarin. Jadi kalau kemarin kita menghitung NE1 gitu ya, gabungan NE2 itu sama dengan banyaknya kejadian E1 ditambah dengan banyaknya kejadian E2 dikurangi dengan banyaknya irisan antara keduanya kemarin gitu. Nah, karena menghitung kejadiannya dengan cara seperti ini,
Berarti menghitung peluangnya ya tinggal dia dibagi NS kan. Kalau dia dibagi dengan NS berarti sama tinggal N-nya itu masing-masing diganti P saja sama. Berarti ya sama dengan peluang kejadian gabungan antara E1 dan E2 itu sama dengan peluang kejadian E1 ditambah peluang kejadian E2 dikurangi dengan peluang irisannya gitu ya. Peluang irisan antara E1 dan E2. Ini ya mengingatkan pada prinsip N-klusi kemarin itu. Saya ingin memberikan satu contoh ini ya. Nah, ini dulu mungkin. Jadi misalkan S itu bilangan bulat positif antara 1 sampai dengan 20. Jadi ada 20 anggota kan ini. Kemudian kita diminta untuk memilih sebuah subhimpunan T, subhimpunan dari S yang berjumlah 3 anggota. Silakan dipilih nanti ya. Pilih T isinya 3 anggota, bebas. Nah, ini. Awalnya bebas, tapi setelah kita menghitung peluangnya, peluang dari kemungkinan kejadian yang bagaimana gitu ya. Nah, yang A soalnya adalah peluang bahwa T ini, T yang 3 bilangan yang kita pilih tadi itu, 2 adalah bilangan ganjil dan 1 adalah bilangan genap. Nah, kalau kita sudah menghitung seperti ini teman-teman, ada sekian anggota sampel, mengambilnya ada 3 anggota, kemudian berapa peluang ini dan ini gitu, kita sudah mulai menghitung counting yang menggunakan permutasi dan kombinasi kemarin. Ini solusi yang A ini. Berarti C23 ini adalah NS-nya atau sampelnya, ruang sampel yang mungkin gitu ya. Jadi ketika kita mengambil 3 dari 20 bilangan tadi itu, seluruh kemungkinan acak bilangan yang mungkin itu apa? Seluruh kemungkinan variasi bilangan yang kita ambil dalam T tadi berapa itu? Berarti rumusnya kan C23. Jadi ingat ya, kalau ada tulisan seperti ini jangan bingung, itu sama dengan ini ya, C23 ini. Nah, ini adalah NS-nya, banyaknya sampelnya berarti kan ya. Kemudian untuk menghitung peluang, ingat kita perlu menghitung banyaknya kejadiannya. Jadi kalau banyak sampelnya sudah tahu rumusnya seperti ini, banyak kejadiannya bagaimana? Yang ingin dihitung adalah ketika T-nya memuat 2 bilangan ganjil dan 1 bilangan genap, gitu kan? Nah, padahal kalau kita punya bilangan 1 sampai 20 itu, kan yang ganjil ada 10, yang genap juga ada 10 itu. Ada 20 bilangan pertama itu ya. Pasti yang 10 ganjil, yang 10 genap. Dengan demikian, peluang T memuat 2 ganjil dan 1 genap adalah ini teman-teman. Yang bawah ini langsung rumusnya langsung dijadikan 1 ya. Anda kalau bingung ya dihitung 1 nggak apa-apa. Hitung dulu banyaknya kejadian 2 ganjil berapa. Hitung dulu banyaknya kejadian terambilnya 1 genap berapa gitu ya. Hitung dulu banyaknya ruang sampel berapa. Kalau ini langsung jadi 1 ini. Langsung jadi 1, yang atas ini C10-2 ini berarti ini adalah banyaknya kejadian terambilnya 2 ganjil di 2 buah bilangan ganjil dari 10 bilangan ganjil yang ada kan. Terus yang ini adalah peluang terambilnya banyaknya kejadian ya. Banyaknya kemungkinan terambil 1 bilangan genap dari 10 bilangan genap yang ada. Lah yang bawah ini yang NS tadi itu. Karena yang diambil ada 3 langsung bilangan dari 20 bilangan yang tersedia, berarti NS-nya adalah C23. Kita hitung. Pokoknya hitung sendiri ya. Hitung sendiri, gampang nanti kalau sudah dalam bentuk dijabarkan nanti kan tinggal banyak yang bisa dicoret-coret gitu ya. Tapi intinya seperti ini. Jadi ingat beda antara kalau pertanyaannya hitung kemungkinan terjadinya, lah itu berarti kita hanya menghitung counting kemarin, nggak sampai peluang. Hitunglah banyak kejadian gitu ya, atau kemungkinan terjadinya, atau kemungkinan terambilnya bilangan ganjil, atau kemungkinan terambilnya bilangan genap. Lah itu berarti kita baru menghitung yang atas ini, atasnya ini. Nah, tapi kalau pertanyaannya tentukan peluang, ada kata-kata peluang, maka jangan lupa untuk membagi dengan NS-nya. Membagi dengan ruang sampelnya, banyaknya kejadian ruang sampelnya.
Itu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham belum teman-teman?